Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarmila dari kelas AK22B. Tujuan saya membuat video ini untuk menjawab soal-soal MIT. Baik, soal yang pertama adalah jelaskan 4 pilar pendidikan berdasarkan International Commission of Education. Baik, yang pertama itu ada learning to know atau belajar untuk mengetahui. Pilar ini merupakan arti bahwa para peserta didik dianjurkan untuk mencari dan mendapatkan pengetahuan sebanyak-banyaknya melalui pengalaman-pengalaman. Baik, pilar yang kedua adalah learning to do atau belajar untuk melakukan sesuatu. Pilar kedua ini menekankan pentingnya interaksi dan bertindak. Di sini para peserta didik diajak untuk ikut serta dalam memecahkan permasalahan yang ada di sekitarnya melalui sebuah tindakan nyata. Baik, pilar yang ketiga yaitu learning to be, yaitu pilar ketiga ini menjelaskan bahwa pentingnya mendidik dan melatih peserta didik yang menjadi pribadi yang mandiri dan belajar mewujudkan apa yang peserta didik impikan dan cita-citakan. Baik, pilar yang terakhir yaitu learning to live together atau belajar untuk menjalani kehidupan bersama. Pilar terakhir ini artinya menanamkan kesadaran kepada para peserta didik bahwa mereka adalah bagian dari kelompok masyarakat. Jadi mereka harus mampu hidup bersama dengan makin beragamnya etnis di Indonesia. Baik, soal yang kedua yaitu jelaskan ciri khas bangsa Indonesia yang membedakan dengan bangsa yang lain berdasarkan identitas nasional. Identitas nasional atau ciri khas yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yang dapat membedakan sebagai bangsa Indonesia dengan bangsa yang lain ialah salah satunya adalah dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Pancasila merupakan cerminan dari kepribadian warga Indonesia. Bahkan Pancasila telah ada atau lahir bersamaan dengan lahirnya bangsa Indonesia. Inilah mengapa makna dari identitas nasional sangat merujuk pada ciri-ciri serta sifat yang dimiliki oleh warga. Inilah mengapa makna dari identitas nasional sangat merujuk pada ciri-ciri serta sifat yang dimiliki oleh warga Indonesia, di mana dengan adanya sebuah identitas maka seluruh bangsa akan berbeda dan menjadi lain dengan bangsa besar lainnya. Baik, soal yang ketiga yaitu disebutkan dan jelaskan unsur-unsur berdirinya atau terbentuknya suatu negara. Baik, ada 4 unsur. Yang pertama itu penduduk tetap. Syarat tetap dalam unsur ini bisa diartikan dalam 2 hal. Yang pertama, penduduk menjadikan wilayah yang ada sebagai dasar untuk menentukan tempat tinggalnya. Kedua, wilayah itu sebagai tempat tinggal dapat diajukan tuntutan sebagai lingkungan tertentu. Baik, yang ketiga yaitu pemerintahan. Persyaratan bahwa sebuah negara yang dianggap ada mempunyai pemerintahan yang efektif bisa dianggap sebagai hal yang sentral dalam klaim telah terbentuknya sebuah negara. Yang keempat, kemampuan untuk menjalin hubungan internasional dengan negara lain. Sebagian ahli menyebutkan bahwa syarat yang terakhir ini merupakan unsur deklaratif dan bukan unsur konstitutif berdirinya suatu negara. Hal tersebut dikarenakan kemampuan menjalin hubungan dengan negara lain lebih merupakan konsekuensi lahirnya suatu negara dibandingkan sebagai syarat pendiriannya. Baik, soal selanjutnya yaitu jelaskan mengapa sebuah negara membutuhkan konstitusi. Konstitusi adalah pemberi pegangan sekaligus pedoman dalam menjalankan kekuasaan negara. Tanpa konstitusi, sebuah negara tidak akan mencapai tujuan yang sesuai dengan harapan masyarakatnya. Tanpa konstitusi juga tidak ada yang mengatur hak-hak asasi bagi warga negaranya. Baik, soal yang terakhir yaitu jelaskan hubungan antara negara dan warga negara. Negara dan warga negara memiliki hubungan timbal balik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, di mana negara memiliki tanggung jawab terhadap warga negara, begitu juga sebaliknya warga negara memiliki tanggung jawab terhadap negaranya sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya jawab dari soal-soal MIT ini. Jika terdapat banyak kekurangan